Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Azhara Putri dari Prodi Pendidikan Matematika semester 3 Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Di sini saya membuat sebuah video pembelajaran mengenai mata kuliah strategi pembelajaran. Materi yang saya angkut dalam penjelasan video ini yaitu mengenai penjelasan RPP. Penjelasan RPP ini saya menggunakan metode pembelajaran basic learning. Sebelum kita lanjut penjelasan mengenai RPP, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa sih itu metode pembelajaran basic learning atau disebut dengan PBL. Berikut adalah penjelasan mengenai pembelajaran basic learning atau PBL. Berikut adalah penjelasan mengenai kegunaan problem basic learning atau disebut dengan PBL. PBL atau problem based learning dikenal juga sebagai pembelajaran berbasis masalah, yaitu suatu metode pembelajaran di mana penyungguh suatu masalah yang nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagai landasan bagi siswa atau peserta didik untuk berpikir kritis dan menemukan alternatif pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu model pembelajaran PBL. Bagaimana langkah-langkah metode pembelajaran PBL ini? Adapun langkah-langkah metode pembelajaran PBL ini, yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Pertama, sampaikan pada siswa tentang tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian, sajikan sebuah masalah yang harus dipecahkan siswa. Masalah digunakan untuk meningkatkan rasa ingin tahu siswa, kemampuan analisis siswa, juga inisiatif siswa. Pastikan setiap anggota atau setiap siswa itu paham berbagai istilah serta konsep yang ada dalam masalah. Kita sebagai guru berperan sebagai pemberi motivasi agar setiap siswa terlibat langsung dalam pemecahan masalah. Yang kedua, mengorganisasi siswa. Mengorganisasi siswa ini, setiap anggota dalam kelompok akan menyampaikan informasi yang sudah dimiliki perihal masalah yang ada. Kemudian akan terjadi diskusi yang membahas informasi faktual dan juga informasi yang dimiliki setiap siswa. Nah, disinilah yang dinamakan brainstorming dilakukan atau curah pendapat dilakukan. Peran kita sebagai guru adalah membantu siswanya untuk mengorganisasikan tugas belajar yang relevan dengan masalah yang disajikan. Dan yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan, mendorong siswa dalam pengumpulan informasi yang relevan, melaksanakan eksperimen hingga mendapatkan insight untuk pemecahan masalah. Dan yang keempat, mengembangkan hasil karya. Mengembangkan hasil karya ini membantu siswa ketika proses perencanaan dan penyajian karya. Beberapa di antaranya yaitu video, model pelaporan atau model pembelajaran, dan membagi tugas di antara anggota dalam kelompok. Dan yang kelima yaitu analisis dan evaluasi. Arahkan siswa untuk melakukan refleksi dan evaluasi dalam setiap proses yang dijalankan dalam penyelidikan. Kelompokkan bagian yang sudah dianalisis keterkaitannya satu dengan lain, manakah yang paling menunjang, bertentangan, dan lain-lain. Nah, itulah penjelasan mengenai metode pembelajaran basic learning atau PBL. Selanjutnya kita akan memahami materi yang saya ambil yaitu mengenai RPP. Berikut adalah materi RPP yang sudah saya buat. Tapi sebelum itu kita perlu mengetahui penjelasan mengenai RPP. Berikut adalah penjelasan mengenai RPP dan akan dilanjutkan dengan contoh pembuatan RPP. Berikut penjelasan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau disingkat dengan RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau disingkat RPP adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP dibuat oleh guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hari tersebut. Nah, berikut sudah saya buat RPP-nya di sekolah SMK Negeri 1 Padang Sidimpuan, mata pelajaran matematika mengenai linear 2 variabel di kelas 5 semester ganjil. Nah, di sini dapat kita lihat standar kompetensinya yaitu memahami sistem persamaan linear 2 variabel dan menggunakannya dalam pemecahan masalah. Yang kedua, untuk kompetensi dasarnya menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel. Untuk indikatornya menyebutkan perbedaan PLDF dan SPLDF. Alokasi waktunya 6 jam pembelajaran atau 3 kali pertemuan dalam 1 minggu itu ya.
Di sini kita lihat tujuan pembelajarannya, yaitu satu, siswa dapat membedakan PLDF dengan SPLDF. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan SPLDF dari berbagai bentuk aljabar. Dan yang ketiga, yaitu siswa dapat menentukan akar-akar SPLDF dengan cara grafik, substitusi, dan eliminasi. Dan untuk yang B, yaitu materi ajar. Materi yang diajarkan yaitu satu, sistem persamaan linier dua variabel, dan yang kedua, akar-akar dalam SPLDF. Selanjutnya yaitu bagian C, metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini yang dipakai yaitu diskusi dan penemuan atau penemuan masalah ya. Dan yang D yaitu langkah-langkah kegiatan. Langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu satu, pertemuan pertama dan pendahuluan. Persepsinya yaitu satu, mengingatkan kembali tentang kesamaan. Yang kedua, mengingatkan kembali tentang persamaan satu variabel. Dan yang ketiga yaitu mengingat kembali tentang persamaan garis lurus. Untuk motivasinya yaitu apabila materi ini dikuasai dengan baik, maka akan membantu siswa dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Untuk kegiatan intinya di sini satu, siswa bersama guru berdialog tentang tujuan pembelajaran dan mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dibagi dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan mengenai PLDF dan SPLDF. Dengan berdiskusi diharapkan siswa dapat membedakan antara apa sih itu PLDF dan SPLDF. Dan yang ketiga yaitu masing-masing kelompok menyampaikan masalah diskusinya dan kelompok lain menanggapinya. Dan yang ketiga, siswa memperhatikan dan menyimak berbagi bentuk dari PLDF dan SPLDF yang disajikan oleh kelompok lain. Yang kelima yaitu siswa mengerjakan tugas latihan dari buku yang sudah diberi atau buku sumber. Untuk penutup di sini dengan bimbingan guru, siswa merangkum. Yang kedua, siswa dan guru melakukan refleksi, dan yang ketiga yaitu guru memberikan PR kepada siswa. Nah, di sini untuk pertemuan yang keduanya pendahuluan. Untuk persepsinya yaitu satu, membahas PR. Yang kedua, mengingat kembali mengenai pengertian SPLDF. Motivasinya, apabila materi ini dikuasai dengan baik, maka akan membantu siswa dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari kegiatan ini. Untuk kegiatan intinya yaitu siswa bersama guru berdialog tentang tujuan pembelajaran dan mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dibagi dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan beberapa aljabar yang disampaikan guru untuk diberikan alasan apakah merupakan SPLDF atau bukan. Dan yang ketiga yaitu masing-masing kelompok menyampaikan hal diskusinya dan kelompok lain menanggapinya. Dan yang keempat, guru menyampaikan ulasan hasil diskusi untuk meluruskan mengenai konsep SPLDF. Dan yang kelima yaitu siswa mengerjakan tugas latihan dari buku sumber. Untuk penutupnya di sini dengan bimbingan guru, siswa merangkum materi yang sudah disampaikan. Dan yang kedua, siswa dan guru melakukan refleksi. Untuk pertemuan ketiga ini pendahuluan, persepsinya yaitu membahas PR, mengingat kembali pengertian substitusi dan grafik garis lurus. Untuk motivasinya, apabila materi ini dikuasai dengan baik, maka akan membantu siswa dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Kegiatan inti dari pertemuan yang ketiga ini yaitu satu, siswa bersama guru berdialog tentang tujuan pembelajaran dan mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dibagi dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan cara penyelesaian SPLDF dengan cara grafik. Dan yang ketiga, masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya dan kelompok lain menanggapinya. Dan untuk yang keempat, peserta didik menyimakkan tentang penyelesaian SPLDF dengan menggunakan cara eliminasi dan substitusi yang disampaikan oleh guru. Dan yang kelima, siswa mengerjakan tugas latihan dari buku sumber. Untuk penutupnya di sini, dengan bimbingan guru, siswa merangkum materi yang sudah disampaikan, siswa dan guru melakukan refleksi. Dan yang untuk materi yang ke yaitu alat dan sumber. Alat yang dipakai yaitu buku teks, penggaris, dan kertas berpeta.
Untuk penilaiannya di sini menggunakan teknik-teknik tulis. Untuk bentuk instrumennya yaitu daftar pertanyaan dan uraian. Nah, jika teman-teman sudah memahami RPP ataupun materi tentang SPLDF, teman-teman bisa mengerjakan soal yang sudah ada tertera di sini dan bisa dikomen dalam kolom komentar apa isi jawaban yang sudah teman-teman jawab dari soal yang sudah ditulis di sini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi RPP dan penjelasan dari metode pembelajaran Basic Learning atau PBL. Jika ada salah kata atau salah penyampaian dalam materi dalam video ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini karena like kalian itu sangat berarti bagi video ini dan untuk ujian saya. Sekian dan terima kasih.